Berita selanjutnya, pemirsa, bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, merusak satu rumah warga dan membuat 49 keluarga sekitar terisolasi. Tim reaksi cepat bersama warga bergotong royong membersihkan material longsor yang menutup akses jalan utama keluar desa. Warga Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun bergotong royong membersihkan akses jalan utama yang menghubungkan Dusun Tenggir, Desa Padas dengan daerah lainnya. Lantaran jalan tersebut tertutup total oleh material longsor yang terjadi pada Selasa 28 Oktober malam. Bencana tersebut membuat sebanyak 49 keluarga yang ada di Dusun Tenggir tidak bisa keluar dari kampungnya karena jalur alternatif lainnya hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Mengingat dusun tersebut berada di lereng Gunung Wilis serta dikelilingi oleh perbukitan dan jurang. Koordinator Tim Reaksi Cepat TRC Kecamatan Dagangan BPBD Kabupaten Madiun, Dodik Andika, Rabu 29 Oktober mengatakan, evakuasi material longsor hanya bisa dilakukan secara manual. Jalan yang kecil dan labil membuat evakuasi menjadi berbahaya jika menggunakan alat berat. Setelah evakuasi material, TRC bersama warga membersihkan rumah milik Edi Sujoko yang rusak tertimbun longsor. Longsoran yang disertai rumpun bambu tersebut. Ini menutup jalan ya? Ya betul, menutup jalan yang menuju ke Dusun Tengir, Desa Padas. Ini ada berapa RT yang terdampak? Ada satu RT lah yang terisolir. Aktivitas yang kami lakukan yaitu bersama-sama dengan masyarakat, TNI Polri melaksanakan kerja bakti guna membuka akses jalan yang tertutup. Itu waktu penamaan Selasa itu sekitar jam 7.30 itu ada hujan terlalu lebat kalau deras ya. Itu benar Pak Edi ini orang itu posisinya di Pawon itu ya. Waktu itu tidak ada orang, alhamdulillah tidak ada orang di dalamnya. Berdasarkan penilaian pihak BPBD Kabupaten Madiun, sejumlah kecamatan rawan terhadap bencana longsor. Di antaranya Kecamatan Wungu, Pagotan, Karena, Saradan, Gemarang, dan Kecamatan Dagangan. Semua kecamatan tersebut berada di lereng Gunung Wilis. Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan.